Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Yang paling pokok nikmat utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian pula nikmat lainnya, nikmat kesehatan, kemudian kesempatan, nikmat diberikan hidayah dan taufik serta kekuatan, sehingga pada malam ini kita kembali bisa bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Yang kali ini insyaallah taala kita masuk di bahasan kandungan iman terhadap hari kiamat. Kandungan yang pertama adalah beriman mengimani asyrati as-sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Sebelum masuk ke dalam tema bahasan, hadirin rahimani rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafaqquh fid din merupakan tanda seorang hamba mendapatkan kebaikan. Hal ini sebagaimana sabit dalam hadis Nabi SAW, hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menghendakinya berupa mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Tafaqquh fid din, berkata al-Imam Syekh Siddiq Hasan Khan, maknanya secara umum adalah al-fahmu bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, paham terhadap Al-Quran, kitabullah, dan paham terhadap sunnah Rasulullah SAW. Itulah secara umum makna daripada tafaqquh fid din. Tidak diragukan bahwa para ulama salaf terdahulu adalah para fuqaha. Mereka adalah para fuqaha. Mereka paham terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ingin disampaikan sekaligus juga sebagai mudah-mudahan ajakan dan motivasi terkait makna lain daripada tafaqquh fid din. Makna tafaqquh fid din adalah, makna lainnya adalah cerdas dalam beramal. Makna lain daripada tafaqquh fid din itu adalah cerdas dalam beramal. Itu tafaqquh fid din. Atau kata lain, mengerjakan amalan kecil mendapatkan pahala besar. Itu cerdas. Hal ini menjadi penting karena
betapa banyak amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut itu timbangannya tidak jauh lebih berat. Tentu dua menjadi faktor utama, tingkat keikhlasan dan mutabaah. Jadi cerdas dalam beramal itu sejatinya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya akan bersampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan tafakuh fiddin, makna lain daripada tafakuh fiddin. Pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bisa Bapak tadabburi dari kisahnya Abu Thalhah. Kisahnya Abu Thalhah ketika turun Quran surah Ali Imran ayat 92. Kisahnya Abu Thalhah ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ayat 92 Ali Imran. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, albir, sehingga kalian infakkan apa yang kalian cintai. Abu Thalhah adalah sosok sahabat Ansar Madinah yang dikenal paling banyak hartanya, terutama kebun kurma. Yang paling dikagumi dan paling dicintai hartanya dari harta milik beliau adalah Bayroha ini letaknya persis kebun kurma, persis mustaqbilal masjid, jadi menghadap Masjid Nabawi, di mana Rasulullah SAW terkadang yadkhuluha, karena Rasulullah SAW yadkhuluha. Kadang Rasulullah SAW masuk ke kebun tersebut, wa yashrabu min ma'in fiha tayyibun, beristirahat sejenak, minum di situ, di Bayroha. Nah, ketika turun ayat, maka ini sebagai bukti keimanan para sahabat ridwanullah alaihim, sami'na wa ata'na. Mereka mampu mengalahkan kecintaan terhadap materi, harta di atas keimanan. Ketika turun ayat ini, maka datang kepada Rasul, qama ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaqul. Beliau datang kepada Rasulullah, beliau mengatakan, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayroha. Wa innaha shadaqatun lillah. Aku berikan Bayroha sebagai sedekah untuk Allah. Arju birraha, aku berharap kebaikannya, dan aku berharap zukhraha indallah. Maksudnya adalah simpanan kelak, sampereun lah, jaga engke di akhirat, dalam bahasa kita, pahala ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalimat takjub ya, bahasa kita mungkin gitu. Malun rabihun, harta yang menguntungkan, sangat menguntungkan. Lihat, ini faidahnya. Aku qad sami'tu ma taqul aw ma qulta, aku paham, aku sudah mendengar apa yang kau sampaikan, akan tetapi kata beliau, inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Justru aku berharap engkau bagikan Bayroha tersebut itu di kerabat terdekatmu. Bulan af'alu ya Rasulullah, kata beliau, kata Abu Thalhah, baik wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Beliau bagikan ya di kerabat dekat dan abna ammihi, jadi anak-anak siapa dari bani ammihi, anak-anak dari pamannya, dibagikan. Apa kaitan hadis ini dengan bab tafakuh fiddin? Tafakuh fiddin itu tadi amalannya sedikit, pahalanya gede. Cerdas tuh. Abu Thalhah hendak mensodakohkan, di mana ayat menjelaskan sodakoh dengan sesuatu yang paling cintai gede banget pahalanya. Jelas ya? Tapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada siapa? Kepada Abu Thalhah,
ada pahala yang lebih baik daripada itu dan lebih ringan, yaitu apa? Dengan dibagikan ke sanak saudara, kerabat dekat. Tuh, pahalanya lebih besar, amalannya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena bisa jadi masih dimiliki tetap, dibagikan kepada siapa? Sanak saudara, gitu. Tapi ada sisi yang lain lebihnya, plusnya. Disitulah menguatkan silaturahim terhadap sesama kerabat. Demikian. Inilah gambaran tafaqquh fid din, cerdas dalam beramal. Supaya lebih memperjelas, ada seorang hamba, hadis Abdullah bin Amr bin Aus, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, aqbala rajulun ila nabiillah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi berbaiat untuk hijrah dan jihad. Pahala hijrah, jihad gede banget. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Fahal laka min walidaik, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Au ahadun hayyun, atau salah satu dari mereka masih hidup? Kata Rasul, kata beliau, na'am, bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Kata Rasul, fatabki al ajra min Allah taala, apakah kalian mengharap pahala betul-betul dari Allah? Benar. Maka kata Rasul, farji ila walidaik, pulang, fa ahsin suhbatahuma, berbuat baiklah kepada mereka berdua. Isyarat bahwa berbakti kepada kedua orang tua jauh lebih baik daripada jihad fisabilillah, daripada apa? Daripada hijrah. Amalannya simpel, pahalanya gede. Inilah makna tafaqquh fid din. Orangnya tafaqquh fid din, seperti ini gambarannya. Ngerti dia. Contoh yang lain. Ya. Hadis seingat saya Maimunah. Hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Maimunah radhiyallahu taala anha memerdekakan seorang walidah, ini seorang budak hamba sahaya, tanpa sepengetahuan daripada Rasulullah SAW. Ya, beliau istri Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai tiba waktu daur jatah ya Maimunah, barulah disampaikan, ya Rasulullah, asy'arta syai'an, apakah engkau merasakan sesuatu bahwa aku telah menjual walidati, maksudnya adalah hambaku? Maka kata Rasulullah SAW, fa'alti, apakah engkau telah melakukan itu? Maka kata Rasulullah SAW, seandainya engkau bagi pahala untuk membebaskan budak, besar sekali. Tapi Rasulullah SAW menyarankan yang lain, seandainya engkau bagikan, hadiahkan budakmu kepada akhwaliki, yakni kepada siapa? Paman-pamanmu, maka itu lebih besar pahalanya untukmu. Ini tafaqquh fid din. Amalannya ringan, pahalanya gede. Jelas ya? Kisah yang lain, Juwairiyah ummul mukminin, istri Rasulullah SAW. Rasulullah membersamai Juwairiyah sholat subuh. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari musola tempat sholat tersebut dan kembali lagi setelah waktu duha, dan beliau dapati Maimunah masih duduk di tempat semula, zikir, beribadah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ini saya berbicara secara makna saja. Maka kata Rasulullah SAW secara makna, engkau seperti percis aku, engkau duduk seperti percis aku tinggalkan kau semula. Seandainya engkau membaca 3 kali 4 hal, maka jika ditimbang maka melebihi duduknya anti ini. Subhanallah wa bihamdi, ada khalqi. Ada hadisnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi
wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, 3 kali dibaca. Pahalanya gede itu. Bertasbih, tahmid sejumlah makhluk. Baca 3 kali pahalanya lebih gede daripada itu. Amalannya ringan, ya, pahalanya melebihi lebih dari itu. Itulah mana tafaqquh fiddin. Jelas ya? Satu lagi saya kasih contoh yang lain, hadis Rasul. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ada 2 orang sahabat safar, tiba waktu sholat tidak membawa air, tayamum, kemudian sholat dua-duanya. Ya, setelah selesai sholat, qaddarallah, air ada. Yang satu mengulang sholat, wudhu dan mengulang sholat, yang satu lagi tidak mengulang. Kata Rasul kepada yang tidak mengulang, asabta sunnah, engkau telah ini sesuai dengan sunnah. Sedangkan kepada yang mengulang, lakal ajru marratain, untukmu pahala 2 kali. Mana amalan yang lebih banyak? Sholat 2 kali mengulang, amalannya banyak. Mana pahala yang lebih besar? Yang tidak mengulang. Justru amalannya ringan tapi tidak mengulang. Inilah hakikat tafaqquh fiddin. Bapak ibu bisa dipahami ya? Maka pahamilah, jadilah kita sebagai sosok yang tafaqquh fiddin, bukan hanya sebatas hamasah, bukan hanya sebatas semangat tanpa didasari ilmu. Tafaqquh fiddin itu bermula didasari atas dasar apa? Ilmu. Jelas ya? Dalam bab sedekah, ya, dalam pintu-pintu yang lain banyak sekali pintu-pintu tafaqquh fiddin. Pahami mana yang amalan sedikit pahalanya gede, itu makna tafaqquh fiddin. Pelajari seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Enggak masalah ya, ini mukadimah ya. Mukadimah sebelum masuk kita ke bahasan tanda-tanda hari kiamat. Di hadapan kita sejatinya kan banyak amalan, Pak. Di satu saat, di satu waktu bisa jadi ada amal yang lebih baik untuk kita lakukan di saat itu, pahalanya lebih besar gitu, ketimbang amal yang justru kita lakukan gitu loh. Nah, dimana kelak pada hari kiamat kita akan menyesal, salah satunya dari ini, karena kurangnya tafaqquh fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Siapa yang Allah menghendaki darinya berupa kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam agama. Ini salah satu maknanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita masuk di pembahasan asyratus sa'ah. Hari kiamat itu sejatinya telah dekat. Allah menjelaskan hal tersebut, ya. Surah Al-Anbiya ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hari hisaban mereka bagi manusia itu sudah dekat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Padahal mereka dalam keadaan apa? Lalai. Surah Al-Ahzab ayat 63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Siapa yang tahu? Ya, barangkali hari kiamat itu takunu qariba, sangatlah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang kafir memandang hari kiamat itu jauh. Ya, bahkan mereka tidak meyakini hari kiamat. Wa narahu qariba, sedangkan kaum mukminin melihatnya, memandangnya hari kiamat itu apa? Sangat dekat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Tadi surah Al-Ma'arij ayat 6 sampai 7. Surah Al-Qamar, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Insyaallah hadirin rahimani rahimakumullah, kita akan masuk di pembahasan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Pertama, definisi asyratus sa'ah.
Asyratus sa'ah. Asyarat maksudnya adalah al-alamah, tanda. Tanda. Fasyartu alamatun alal masyrut. Syarat itu merupakan tanda, alamat. Ya, asyratus sa'ah berarti, sedangkan sa'ah yang dimaksud adalah hari kiamat. Baik. Kita masuk di asyratus sa'ah supaya lebih ini. Tanqasim asyratus sa'ah ila qismain. Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi ke dalam dua bagian. Tanda hari kiamat itu terbagi ke dalam dua bagian. Asyratu sughra, sughra dan kubra. Tanda hari kiamat sughra, tanda hari kiamat kubra. Ya. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbicara tentang asyratu sa'ah sughra. Kita berbicara tentang tanda hari kiamat sughra biidznillah taala. Tataqaddamu as-sa'atu bi azmanin mutatawalah. Jadi hari kiamat didahului dengan tanda-tanda waktu yang panjang, tanda-tandanya. Asyratus sa'ah, tanda hari kiamat secara umum terbagi pula menjadi 3. Kalau tadi dari sisi jenis ya, ada yang sugro, ada yang kubro. Dilihat dari sisi zuhur, terjadinya tanda kiamat, tanda hari kiamat, maka terbagi menjadi 3. 1. Qismun dhahara wan qada. Pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi, sudah berlalu, sudah terjadi, tanda hari kiamat. Sudah berlalu, sudah terjadi. Yang kedua adalah qismun dhahara wala zala yatataba'u wa yakthuru. Yang kedua adalah tanda hari kiamat nampak dan terus dan semakin banyak. Qismun dhahara, tanda hari kiamat nampak, wala zala yatataba'u wa yakthuru, dan terus datang dan semakin banyak. Yang kedua. Jadi apa yang kedua? Kita merojah dulu. Tanda hari kiamat yang apa? Nampak, terus datang dan semakin banyak. Yang ketiga, qismun lam yadhhar ilal an. Yang ketiga, tanda hari kiamat yang belum nampak. Yang poin 1 dan 2 itu adalah asyratus sa'ah sughra, tanda hari kiamat kecil. Sedangkan yang ketiga adalah wa mal qismu tsalits fa yushtaraku fil asyratul kubra. Ya. Ishtirak, bersamaan. Ada tanda hari kiamat kubra, ada tanda hari kiamat sughra di pembagian yang ketiganya. Sesuatu yang belum nampak, sesuatu yang belum terjadi, itu ada 2, bisa sugro ataupun kubro. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di asyratus sa'ah sugro. Ini nanti insyaallah menarik biidznillah taala ya. Ini saya baca. Pertama, yang harus dipahami ya, mimma yanbaghi at-tanabbuh aw at-tanbih alaihi aidan anna ba'd an-nas yafhamu min kauni syai' min asyratis sa'ah mahdhur mamnu. Terkadang dipahami bahwa tanda hari kiamat itu
tercela semua. Enggak, tidak demikian. Jadi bercampur. Kayak seperti tatawalu ar-ri'a fil bunyan, seperti saling berlomba-lomba, saling tinggi bangunan, itu kan kebaikan. Atau di redaksi yang lain, ini zukhrufuha, ya, tasyid al-masajid wa zukhrufuha, menghias dan meninggikan masjid-masjid. Nah, itu tanda hari kiamat. Pasar saling mendekat, itu kan kebaikan-kebaikan semua, bukan? Tapi tanda hari kiamat. Wa fasyaul mal, banyaknya melimpahnya harta. Wanita berbanding 50 berbanding wanita 50 berbanding 1 laki-laki. Ini kan juga kebaikan. Kebaikan. Tuh. Kita masuk di syarat asyratus sa'ah. Yang pertama adalah bi'tsatun nabi. Tanda hari kiamat yang pertama sugro adalah bi'tsatun nabi, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda hari kiamat. Diutusnya Rasulullah itu merupakan tanda hari kiamat. Beres kiamat itu sebentar lagi ketika diutusnya Nabi. Kata Rasul, makanya disebut wanau nabiyyus sa'ah. Hadis Sahal bin Sa'idi, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus sedangkan hari kiamat atau dengan hari kiamat kahataini, seperti begini. Wa yushiru, dan beliau mengisyaratkan bi isbaihi, dua jarinya, payamudduhuma, dipanjangkan. Nah, begini. Dekat, entah ruas, jarak, ruas, tinggi, ini telunjuk dengan jari tengah ruasnya. Hanya satu ruas atau setengah ruas, bukan? Atau berdekatan, dari sisi dekat. Al-muhim sebagai isyarat bahwa diutusnya Rasulullah SAW itu adalah apa? Sebagai tanda hari kiamat. Nah, jadi fawalu asyratis sa'ah bi'tsatul mustafa. Awal syarat, awal tanda hari kiamat itu adalah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa nabiyul akhir. Karena Nabi adalah nabi terakhir. Kata Imam Al-Qurtubi, awwaluha an-nabiyyu li'annahu nabiyyun akhiruz zaman. Jadi awal tanda hari kiamat itu adalah nabi, karena nabi adalah akhir zaman. Wa qad bu'itsa wa laysa bainahu wa bainal qiyamati nabiyyun. Dan setelah itu tidak ada nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40 yang mempertegas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surah Al-Ahzab ayat 40. Yang kedua, mautun Nabi, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi. Di hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW udud sittan baina yadis sa'ah, sebutkan 6 tanda hari kiamat menjelang baina yadis sa'ah, di antara hari kiamat. Salah satunya adalah mauti, kematianku. Jadi wafatnya Rasul adalah apa? Tanda hari kiamat. Kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis Abu Anas bin Malik, yuridu annahum wajaduha taghayyarat amma ahadu. Ketika wafat Rasulullah SAW, mereka mendapati para sahabat itu perubahan dalam hidup mereka. Li fuqdani ma kana yamudduhum bihi min at-ta'lim wa at-ta'dib,
karena hilang dari mereka, di tengah-tengah mereka itu taklim, pengajaran, ta'dib dan adab. Jadi setelah wafat Rasulullah SAW, maka wahyu kan terputus, taklim, pengajaran dan ta'dib terhenti. Pamautu SAW min qata'al wahyu minas sama, terputus dari langit. Seperti kisahnya Ummu Aiman ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ketika mereka berdua berziarah kepada Ummu Aiman setelah wafat Nabi, falamma intaha, ketika datang bakat, maka Ummu Aiman menangis. Faqala laha, mereka berdua bertanya, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis Ummu Aiman? Ma indallahi khairun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma indallahi khairun li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebaikan untuk siapa? Rasulullah sallallahu. Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Rasulullah sallallahu. Walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Yang aku tangisi adalah apa? Annal wahya, wahyu apa? Terputus dari langit. Fahayyajat huma 'alal buka, maka perkataan beliau Ummu Aiman membuat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pun menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha, akhirnya menangis semua, nangis semua. Subhanallah. Terus yang ketiga, Fathu Baitil Muqaddas. Fathu Baitil Muqaddas, Baitul Maqdis mungkin kalau sekarang dia. Ya, kemenangan Baitul Maqdis. Di antara tanda hari kiamat yang ketiga di sini disebutkan adalah Fathu Baitil Maqdis atau Baitul Muqaddas. Di hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan sebutkan 6 tanda hari kiamat, menjelang hari kiamat. Fadzakara minha fatha Baitil Muqaddas ay Maqdis, yaitu membuka atau kemenangan Baitul Maqdis, dan itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab di tahun 16 minal Hijrah, tahun 16 Hijriyah, sebagaimana disebutkan oleh ahli sirah. Umar pergi dengan sendiri, wasalihu ahlihi, dengan keluarganya dibawa, wa fataha, dan beliau membuka ya Baitul Maqdis, wa taharaha minal yahud, dan Umar bin Khattab sucikan, bersihkan dari kaum Yahudi Nasara, wa bana biha masjidan fi kiblati Baitul Maqdis, dan membangun masjid di sekitar kiblat Baitul Maqdis. Terus yang keempat, ta'una amwas. Yang keempat di antara tanda hari kiamat adalah terjadinya ta'un, wabah. Ta'un itu apa? Kolera atau apa semacam itu. Ta'un, wabah, bencana. Amwas namanya kalau di sini disebutkan. Hadis Auf bin Malik juga disebutkan di antara yang 6 tadi. Fadzukira minha thumma mautani, 2 kematian, ya'khudhu fikum ka ku'sil ghanam. Nah, ini kematian secara mendadak tadi. Nah, ini kata Ibnu Hajar, yuqal inna hadhil ayah dhaharat fi ta'un. Tanda-tanda ini ada dalam ta'un, penyakit ta'un amwas, fi khilafati Umar, di masa Umar bin Khattab, wa kana dzalika ba'da fathi Baitul Muqaddas, setelah apa? Kemenangan Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Tepatnya adalah fi thamani asyrata, sanad thamani asyrata lil hijrah, 18 Hijriah. Tadi kan 16 kemenangan Baitul Maqdis, kemudian di tahun keberapa? 18 alal masyhur jumhur. Wa qata'un fi qurati amwas, di daerah Amwas, intasyara fi ardi Syam, sehingga merebak di negeri Syam. Nah, di saat itu mata fihi khuluqun katsir min as-sahabah, para sahabat banyak yang wafat radhiyallahu anhum wa man ghairuhum. Bahkan balagha adada man mata fihi 25 alfan minal muslimin, jumlahnya kaum muslimin yang wafat di kala itu adalah
khamsatun wa ishruna alfan, 25.000 jiwa kaum muslimin wabah tersebut. Yang wafat, sahabat yang wafat di kala itu adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, aminu hadhil ummah radhiyallahu anhu. Tuh, Abu Ubaidah bin Jarrah diwafat di situ. Yang kelima, tanda hari kiamat yang kelima, istifadatu al-mal. Jadi istifadatu al-mal wal istighna'u 'anis shadaqah. Harta berlimpah, harta melimpah, wal istighna'u 'anis shadaqati, dan merasa cukup dari menerima sedekah zakat. Ya. Istifadatu al-mal. Jadi harta melimpah, banyak, meruah. Wal istighna'u 'anis shadaqah, dan merasa cukup dari zakat atau sedekah, tidak menerima zakat. Hadis Abu Hurairah, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikum al-ba'd. Hari kiamat tidak akan pernah tegak kecuali hatta, sehingga yakthuru fikum al-mal, harta di tengah-tengah kalian melimpah ruah, ya, fayafidu faidon, melimpah, hatta yuhimma rabbal mal man yakbaluhu minhu shadaqatan. Sampai-sampai ini muzakki, pemilik harta itu mencari-cari, mengumumkan siapa yang mau untuk menerima sedekah zakatnya. Wa yud'a ilaihi rajul, maka dikatakan, disebutkan satu orang laki-laki, fayaqul, dia mengatakan, la arbali fi, aku tidak butuh. Sampai demikian. Tuh, Abu Musa al-Asy'ari juga disebutkan hadis Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, waktu, yatulu rajul fihi bis sadaqah, yatufu rajulu fihi bis sadaqah min adz-dzahab. Orang berkeliling itu untuk mencari-cari orang mustahik zakat emas, hartanya, zakatul mal. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, tidak dapat, sulit. Baik. Dari sini ada paparan. Faqad tahaqqaqa katsirun mimma akhbarana min as-shadiq. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu telah terjadi. Fakathurul mal fi ahdi sahabah radhiyallahu anhum. Di masa sahabat, harta itu melimpah ruah. Bisa babi ma waqamil futuh. Karena apa? Kaum muslimin, Islam itu merebak, menang. Waqtasamu amwal furs, harta-harta milik Persia, Warum dan Romawi itu dibagikan. Thumma fadal mal, sampai akhirnya harta itu melimpah. Fi ahdi Umar Abdul Aziz, di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, fakana ar-rajulu ya'ridul mal lis-shadaqah. Sampai-sampai pemilik sedekah, pemilik harta itu mencari siapa yang berhak untuk menerima sedekah di masa Umar bin Abdul Aziz. Wa sayaqsurul mal fi akhir zaman, dan ini akan kembali terjadi di akhir zaman, hatta yurada ar-rajul maluhu. Wallahu a'lam, isyaratun ila ma sayaqu fi zamanil mahdi. Wallahu a'lam, ini sebuah isyarat kelak terjadi di masa zaman Imam Mahdi. Dan Nabi Isa alaihissalam, min kathratil amwal, banyak harta, wa ikhrajil ardi li barakatihi wa kunuziha, karena ini keberkahan melimpah ruah. Demikian hadirin, telah terjadi dan akan terjadi kelak di masa Imam Mahdi serta Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini pandangan para ulama. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut nanti insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lanjutkan min asyrati sa'ati
as-sughra, di antara tanda-tanda hari kiamat sughra adalah zuhurul fitan, terjadinya fitnah. Fitnah di sini memiliki makna al-ibtila, ujian, musibah, bencana dan sebagainya. Fitnah. Baik. Hadis Nabi SAW, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna baina yaday sa'ah fitanan kaqat'il lail muzlim." Sesungguhnya menjelang hari kiamat, fitanan, akan terjadi fitnah seperti qat'il laili mudlim, pergantian malam yang gelap, memutusnya malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan dia beriman, namun tiba di waktu petang dia sudah kafir. Demikian pula sebaliknya. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu, orang yang berdiri, fiha khairun minal mashi, lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi, dan orang yang berjalan, fiha khairun minas sa'i, lebih utama dan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Fakassiru qasiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikumul hijarata. Ila akhir al-hadis. Baik. Hadis yang lain, Ummu Salamah. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an, satu malam dengan tiba-tiba faza', kaget. Yaqulu subhanallah ma anzalallahu minal khaza'in, pemberendahan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, minal khaza'in, dari khazinah, ini pembendaharaan Allah. Wa madza anzalallahu minal fitan, apa yang telah Allah turunkan berupa fitnah. Man yuqidu sawahibal hujurat yuridu azwajahu, siapa yang membangunkan istri-istri Rasulullah SAW, sahibul hujurat, pemilik kamar, likai yusallina, agar mereka bisa menunaikan salat. Rubba kasiyatin fid dunya, betapa banyak di dunia mereka berpakaian, ariyatun fil akhirah, namun kelak di akhirat justru mereka telanjang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat Nabi SAW, rubba kasiyatin fid dunya, betapa banyak orang berpakaian di dunia, ariyatun fil akhirah, namun di akhirat justru mereka dalam keadaan telanjang. Nah, ini sebuah isyarat bahwa manusia berlomba-lomba yakni terhadap apa? Dunia. Baik. Wa hadithul fitanu katsiratu jiddan. Hadis-hadis seputar fitnah banyak sekali. Fitnah apa sih? Pertama, kita bahas. Fitnah yang pertama adalah zuhuril fitnani minal masyriq, terjadinya fitnah di daerah timur. Di daerah timur. Aktsarul fitani allati dhaharat fil muslimin, fitnah terbanyak muncul di tengah-tengah kaum muslimin, karena manba'uha minal masyriq, sumbernya adalah dari timur. Min haitsu yatlu'u qarnus syaitan, tempat terbitnya qarnus syaitan, tanduk syaitan. Wa hadha mutabiqun lima akhbara bihi nabiyyur rahmah, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabiyyur Rahmah. Ala innal fitnata hahuna. Dalam keadaan Rasulullah SAW menghadap ke arah timur, Rasul mengatakan, ala ingat, innal fitnah itu hahuna, dari arah sini. Beliau di kota Madinah, kemudian menghadap ke daerah timur.
nanti ada paparan sedikit. Ala innal fitnata hahuna. Sampai diulang 2 kali di sini. Min haitsu yatlu'u qarnus syaitan, di mana tempat terbitnya apa? Qarnus syayatin, tanduknya syaitan. Qarnus syaitan sebagian diartikan quwwatus syaitan wa atba'uhu, kekuatan syaitan dan pengikut-pengikut syaitan. Atau ada juga mendefinisikan matahari itu punya tanduk. Hakikah, nyata. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ra'sul kufri, redaksi yang lain, ra'sul kufri min hahuna. Tokoh kekafiran itu di sini. Di daerah mana? Timur. Haitsu yatlu qarnus syaitan. Di timur. Ya, tempat terbitnya apa? Tanduk syaitan. Hadis Ibnu Abbas, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi syamina wa yamanina. Faqala rajul minal qaum, ya Nabi Allah, wa fi iraqina. Nah, ini mulai syarat ya. Ya Allah, hadis Ibnu Abbas ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami, sa'nya, mudnya. Barik lana fi syamina, berikanlah keberkahan untuk negeri Syam, negeri Yaman. Ada seorang berkata, oh ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa fi iraqina, bagaimana dengan Irak kami? Irak. Qala inna biha qarnus syaitan. Disitulah tempat munculnya apa? Tanduk syaitan. Wa tahijul fitan, dan tempat apa? Tahijul fitan. Fitnahnya apa? Terjadinya fitnah. Wa inal jafa bil masyriq. Ya. Kesombongan itu ada di daerah timur. Kata Ibnu Hajar, wa awwalul fitan kana manba'uha min kibalil masyriq. Awal fitnah itu sumbernya, tempatnya adalah daerah timur. Fakana dzalika sababan li furqati bainal muslimin, merupakan sebab pecahnya kaum muslimin. Wa dzalika mimma yuhibbuhu syaitan, dan itulah yang dicintai oleh syaitan. Wa yafrahu biha. Wa kadzalika al bid'ah nasya'at min tilkal jihah. Kebid'ahan pun justru muncul, itu merebak itu justru di daerah situ. Dari mana? Timur. Tadi kalau zahir tadi jelas ya, di mana? Irak. Nah, tadi yang disebutkan Imam Tabrani, warwatuhu thiqat, dan perawi hadisnya dianggap thiqat, kuat, terpercaya. Famin al-Iraq dhahar al-Khawarij wa Syiah rawafid batinah. Dari Irak itu muncul apa? Khawarij, Syiah, ya, Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, wa aktsaru maqalatil kufri kana mansha'uha min al-masyriq. Ya. Makalah kekufuran, sumber-sumber kekufuran itu bermula di mana? Timur, di situ. Min jihatil Furs al-Majus. Min jihati al-Furs, Persia. Min jihati, dari sisi Persia, Majus datang, Majusi. Kazardashtiyah wal Manawiyah wal Mazdaqiyah wal Handusiyah wal Budiyah, Buddha. Wa akhiran walaysa akhiran al-Qadianiyah wal Bahaiyah. Wa aidan fa inna dhuhuru at-Tatar fil qarni sabi'. Demikian pula munculnya Tatar, Mongol, berarti sebagian mengatakan Tatar itu apa? Mongolia. Fil qarni sabi', di abad ke-7 itu al-Hijriyah, kana minal masyriq, demikian pula di daerah mana? Timur. Maqad hadatsa ala aydihim minad dimar wal qatl, hancurkan, kebinasaan, wal qatl, pembunuhan, wasyarril 'adzim, keburukan dahsyat, ma huwa mudawwanun fi kutubit tarikh, yang sudah memang diabadikan atau ditulis di kitab-kitab tarikh. Wa ilal yaumi, sampai hari ini, la yazul masyriq man bandil fitan, sampai hari ini juga di sini kata mu'allif rahimahullah taala, manba'an, sebagai sumber, lil fitnati wasyurur, tempat fitnah, wasyurur, keburukan, wal bid'ah, kebid'ahan, wal khurafat, wal ilhad, ateis, wasyuyuiyah al mulhadah, ateis. Markazuha Rusia wasin wasyuyuiyah. Rusia, Cina, wasin, syuyuiyah. Syuyuiyah itu apa? Syuyuiyah itu apa?
Apa aslinya? Baik. Wa huma fil masyriq, dan semua ada di daerah timur. Wa sayakunu dhuhurud dajjal, demikian pula nanti kelak akan muncul dajjal Ya'juj Ma'juj min jihatil masyriq, timur juga. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Jadi sumber fitnah itu di mana? Timur. Sebutkan tuh. Dahulu sudah terjadi dan akan terjadi. Dari timur sumbernya. Wala budda li huna an unabbiha an ala ba'di al-fitan min asyratis sa'ati. Baik, yang kedua. Fitnah yang kedua yang disebutkan di sini, kan banyak fitnahnya tadi. Terjadinya, munculnya fitnah-fitnah. Fitnah kedua adalah maqtalu Utsman bin Affan. Yaitu terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Laqad kana dhuhurul fitan fi ahadi sahabah, fitnah di masa sahabah ba'da maqtali Amiril Mu'minin Umar bin Khattab, setelah terbunuhnya, wafatnya Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, fa innahu kana baban muglaqan dunal fitan. Pintu terkunci dari fitnah. Walaupun Khalifah Umar bin Khattab terbunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Tapi pintu fitnah di situ tertutup, masih kuat. Falamma qutila radhiyallahu taala anhu, setelah wafat beliau terbunuh, dhaharat fitan al-'azimah, justru di situ mulai muncul fitnah-fitnah. Setelah wafat siapa? Umar dulu wafat setelah. Nah, di masa beliau, tapi setelah wafat beliau muncul fitnah-fitnah besar. Wa dhahara du'atuha mimman lam yatamakkan al-iman min qalbihi, muncul munafik-munafik, ya, kekafiran yang ada di dalam hatinya nampak. Wa man kana minal munafiqin alladhi yudhhiruna lin-nasil khair wa yubtinu syarra wal kaid li hadzal din, muncul tuh. Ada hadis juga, hadis riwayat Imam Bukhari panjangnya. Hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ayyukum yahfadhu qaul Rasulullah fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis fitnah? Maka Hudzaifah ngacung. Ana ahfaduka maqal. Hati innaka lajariun. Engkau pemberani. Fitnatur rajul fi ahlihi, fitnahnya seorang suami di keluarga, ya, harta, tetangga, tukaffiruhas salat was shadaqah wal amru bil ma'ruf, akan menutupi fitnah tersebut, fitnah di keluarga, fitnah harta, fitnah tetangga, dengan salat, dengan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu bisa menjadi kifarat tuh. Qala laysat hadhihi, bukan ini yang diharapkan. Walakin allati tamuju kamaujil bahri, akan tapi seperti ombak lautan fitnahnya itu. Qala Amirul Mu'minin la ba'sa 'alaik. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, sesungguhnya di antaramu, antara kamu, antara engkau, wa bainaha, dan fitnah itu, baban, ada pintu terkunci. Qala yuftahul bab au yuksar, apakah pintu tersebut itu yani didobrak gitu ya, au yuksar, dibuka, atau justru yuksaru, didobrak gitu sampai dihancurkan. Qala bal yuksar, justru pintu itu adalah dihancurkan. Allah taala wa'lam. Faqad qutila Umar wa qusir al-bab, zaharat al-fitan. Ya, Umar bin Khattab terwafat. Maka waqad dzakara Nabi Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan ke Utsman, annahu sayusibu bala, jadi Rasulullah SAW ketika masih hidup berwasiat kepada Utsman bahwa akan menimpa kepadanya apa? Bala, ujian. Walihada sabara wa nahas sahabah anil qitalil kharijin. Oleh karena itu para sahabat itu bersabar dan melarang untuk membunuh kharijin keluar. Kaya la yuraku damun min azlihi radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan secara khusus Utsman dengan bala, ujian. Padahal anna Umar qutila aidan, padahal Umar itu terbunuh juga, tapi Utsman sendiri yang diwasiatkan khusus. Bahkan terkena fitnah. Likauni Umar lam yamtahan bimisli mamtuhi Nabi Utsman, karena ujian di Umar bin Khattab tidak seperti di pada Utsman bin Affan. Min tasallutil qaumil ladzi, di mana
kaum itu menguasai, terutama binal imamah, kepemimpinan, ya, kezaliman, kejahatan. Bimaktali Utsman, wafatnya Utsman bin Affan, inqasamal muslimun, kaum muslimin terbagi, pecah. Wa waqa'al qital bainal sahabah, dan terjadinya apa? Ya, pertempuran antara sahabat. Wa intasyaratil fitan wal ahwa, merebaknya fitnah serta hawa nafsu. Wa qasul ikhtilaf, perpecahan. Tasya'abatil ara, sudah pendapat yang berbeda. Kata Imam Nawawi, wa tashbih bi mawaqil qatri, Rasulullah SAW menggambarkan tentang fitnah yang terjadi. Kata Imam Nawawi ini di syarahnya, wa tashbih, perumpamaan bi mawaqil qatri, saking dahsyatnya fitnah yang terjadi setelah maktal, terbunuhnya Utsman bin Affan itu, seperti gambarannya tetesan air hujan. Saking apa? Banyaknya. Kata Imam An-Nawawi, tashbih perumpamaannya fil kathrati wal umum, saking banyak, wal umum, dan merebak di mana-mana fitnah pas di terjadi umum. Ai anna katsirun ta'umun nas, hampir semua manusia terkena fitnah. La taqtassu biha ta'ifatun, bukan saja satu kelompok. Wa hadha isyaratun ila al-hurubil jariyati bainahum kawaqatil Jamal. Nah, inilah sumber terjadinya apa? Perang Jamal, perang Siffin, kemudian Harrah, wa maqtali Utsman wal Husain, dan seterusnya. Ini mukjizat Rasulullah. Yang ketiga fitnahnya, Mauqiatul Jamal, perang Jamal. Di antara fitnah yang terjadi adalah setelah wafatnya Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu perang Jamal. Al-masyhurah, terkenal antara Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Talhah, wa Zubair radhiyallahu anhum. Fa innahu lamma qutil Utsman, setelah wafatnya Utsman, an-nasu aliyah, manusia datang ke Ali radhiyallahu anhu, wa huwa fil Madinah, dan beliau ada di Madinah. Faqalu lahu, mereka berkata, ubsut yadaka nubayi'ka, bentangkan lenganmu, tanganmu, kami akan membaiatmu. Faqala hatta yatashawar an-nas, beliau mengatakan musyawarah dulu. Kata siapa? Ali. Faqala ba'dhum, sebagian mereka, la in raja'an nasu ila amsarim biqatli Utsman walam yakum ba'dahu qaimun lam yu'man al-ikhtilaf wa fasadul ummah. Jika tidak, maka akan terjadi apa? Tidak akan aman, pasti akan terjadi perpecahan dan fasad ummah. Fa'alahu, akhirnya mereka terus meminta kepada Ali agar jadi baiat. Jadi fa'alahu ala aliyin fi qabulil bai'ah, fabaya'uhu, sampai akhirnya mereka membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa kana mimman bai'a Talhah wa Zubair, di antara sahabat yang membaiat Ali bin Abi Thalib adalah Talhah dan Zubair radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka berdua pergi ke Mekah umroh, ketemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ba'da haditsin jara bainahum, cerita kisah tentang terwafatnya Utsman, tawajjahu ilal Basrah, akhirnya mereka berangkat ke Basrah. Wa talabu an aliyin min aliyin an yusallima lahum qatlata Utsman, agar menyerahkan siapa? Pembunuhan Utsman tadi. Falam yujibhum li'annahu kana yantadhiru min awliya Utsman, karena mereka menunggu wali-wali keluarga siapa? Utsman, untuk menentukan hukum. Fa idza thabata ala ahadin bi'aini annahu mimman qatala Utsman. Jadi yang harus dipahami bahwa Aisyah, Talhah, dan Zubair berangkat ke Basra itu, keluar itu maksudnya adalah untuk bermusyawarah. Untuk apa? Bermusyawarah. Jadi bukan untuk apa? Berperang, bukan. Tapi untuk apa? Bermusyawarah. Gitu. Nabi SAW mengisahkan, waqad akhbara Nabiyyu Aliyan annahu sayakunu bainahu wa baina Aisyah amrun. Sebelumnya Rasul sudah mewanti-wanti ke Ali, ya, bahwasannya akan terjadi sesuatu antara kamu dengan Aisyah. Di hadis Abu Rafi,
Rasulullah SAW qala li Ali, berkata kepada Ali bin Abi Thalib, masih ini hidup Rasul, innahu sayakunu bainaka wa bain Aisyah, akan terjadi sesuatu antara kamu dengan Aisyah, kata Rasul. Ini wahyu ya, mukjizat. Qala ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Qala na'am, benar. Qala fa ana ashqahum ya Rasulullah. Fa'ana, dan aku ashqahum, syaqiyun, celaka. Akulah yang paling celaka wahai Rasulullah. Siapa? Ali. Qala la, bukan. Walakin idza kana kadzalik, kana dzalika fardud ila ma'maniha, kembali kepada tempatnya, Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Wa mimma yadullu ala anna Aisyah wa Talha, di antara dalil yang menunjukkan Aisyah, Talha dan Zubair lam yakhruju lil qital, keluarnya menuju Basrah itu bukan untuk berperang, wa innama lisulhi bainal muslimin, tapi untuk melakukan perdamaian antara dua pihak. Sebagaimana riwayat Imam Al-Hakim, ketika sampai Aisyah radhiyallahu anha ba'dha diyari Bani Amir, sampai ke perkampungan Bani Amir, nabahat 'alaihal kilab, anjing menggonggong. Faqalat ay ma'in hadha, air apa ini? Qalu al-hawab, ya, al-hawab mawadun qarib min al-Basrah, dekat dengan Basrah. Qalat ma adhunnuni illa raji'atun, saya ingin pulang, kata siapa nih? Aisyah. Ma adun, saya tidak mengira apapun kecuali saya akan apa? Raji', atau saya ingin kembali. Aisyah sudah ada feelingnya. Faqala la Zubair la budda, la ba'du, tahan sejenak, taqaddami, maju sedikit. Fayarakan nasu, fayaraki an-nasu, karena orang-orang melihatmu, sahabat banyak kan. Fayasulullahu dzata bainahum, Allah akan mendamaikan, islahu dzatil bayyin, tadi mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Faqalat ma adunnuni illa raji'ah, terus beliau mengulang-ulang itu, saya tidak mengira apapun kecuali apa? Saya harus pulang. Sami itu Rasulullah SAW yaqul kaifa bihda kunna idza nabahatha kilabul hawab. Saya mendengar dari Rasulullah SAW, ya, jika salah seorang dari kalian mendengar gonggongan anjing, ya, idza nabahatha kilabul hawab, berarti sudah ada isyarat di situ. Oh, kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, inna Aisyah lam takhruj lil qital, Aisyah enggak keluar untuk berperang, wa innama kharajat bi qasdil islah, untuk mendamaikan. Wa dhannat anna fi khurujiha maslahah, beliau mengira keluar dari Madinah berarti menuju Basrah tadi itu adalah maslahat untuk kaum muslimin, karena tadi mengislah kan. Thumma tabayyana, justru yang terjadi sebaliknya, antara kal khuruj ka'anna aula. Akhirnya beliau berpendapat bahwa justru tidak keluar, ya, dari Madinah itu lebih baik. Maka idza dzakarat khurujaha, beliau kalau sudah ingat kejadian ini, masa beliau keluar dari Madinah, tabki, beliau menangis, hatta tabulla khimaraha, sampai tangisan tersebut itu membasahi khimar, kerudungnya beliau, khimar beliau sampai basah. Panadima wa hakada amatus sabiqin nadimu, demikian pula sabiqun al-awwal, mereka para sahabat semua menyesali. Ala ma dakhulu fihi minal qital, atas kejadian itu. Kejadian apa? Perang apa tadi teh? Jamal. Panadima Talha wa Zubair wa Ali, Talha, Zubair, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, semua menyesal. Walam yakun yaumal jamal haulai qasdun fil qital, semua enggak ada maksud untuk berperang. Walakin waqa'al iqtital bi ghairi ikhtiyar, akan terjadi pertempuran itu tanpa ada pilihan. Fa innahu lamma tarasala Aliun wa Talha wa Zubair, ketika Ali, Talha dan Zubair itu saling mengirim surat, qasdul ittifaq, bermaksud untuk saling sepakat, maslahat. Wa nam idza tamakanu talabu qatlata Utsman ahlul fitnah, sudah sepakat untuk menyerahkan apa? Pembunuh siapa? Utsman bin Affan.
wa kana aliyun ghaira radin bi qatl Utsman wa la mu'inan alaihi kama kana yahlafu. Naam. Nah, seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah ya. Kejadian di Mauqi' apa? Jamal. Insyaallah kita akan bersambung di pertemuan berikutnya barangkali ya, karena berhubung waktu juga. Semoga yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wasilah ini, wasilah menambah ini akidah, kemudian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.